dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Zulhani Karunia Hikmah, mahasiswa jurusan Tadris IPA Biologi Universitas Islam Negeri Mataram. Video ini dibuat dalam rangka mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah ekologi hewan. Pada video ini saya akan membahas mengenai materi habitat dan mikrohabitat. Habitat diambil dari bahasa Latin inhabit yang artinya menempati. Dengan demikian dapat diartikan habitat adalah suatu unit geografis yang secara efektif mendukung keberlangsungan hidup dan proses reproduksi suatu makhluk hidup. Di dalam habitat, makhluk hidup dan komponen-komponen abiotik lainnya saling berinteraksi secara kompleks untuk membentuk suatu kesatuan yang disebut habitat. Habitat juga merupakan tempat di mana makhluk hidup dapat ditemukan. Jadi, apabila kita ingin mencari suatu makhluk hidup seperti hewan, maka kita harus tahu terlebih dahulu habitat dari hewan tersebut. Istilah habitat juga dapat digunakan untuk menunjukkan tempat hidup sekelompok organisme yang terdiri dari berbagai spesies yang membentuk suatu komunitas. Sebagai contoh, untuk menyebut tempat hidup suatu padang rumput dapat menggunakan istilah habitat padang rumput. Untuk menyebut tempat hidup suatu hutan pantai dapat menggunakan habitat hutan pantai. Untuk menyebut tempat hidup suatu sawah dapat menggunakan istilah habitat sawah. Dalam hal seperti ini, maka habitat sekelompok organisme mencakup organisme lain yang merupakan komponen lingkungan, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik dapat berupa ketersediaan makanan dan ada tidaknya predator, sedangkan komponen abiotik dapat berupa intensitas cahaya, kisaran suhu, tanah, dan kelembaban. Setiap organisme memiliki kebutuhan habitat tertentu yang sesuai untuk kondisi di mana ia dapat berkembang. Organisme-organisme tersebut ada yang spesifik dalam menempati suatu habitat dan ada pula yang tidak. Hal ini dilakukannya untuk menyesuaikan kebutuhan tubuhnya. Secara garis besar ada 4 tipe utama habitat, yaitu darat, air laut, air tawar, dan payau. Pada video kali ini kita akan lebih spesifik membahas mengenai habitat yang ada di sawah. Untuk lebih jelasnya kita lihat yuk videonya. Yang biasa ditanami oleh padi. Pada sawah merupakan habitat dari berbagai macam spesies. Spesies tersebut ada yang menghabiskan seluruh hidupnya di sini dan ada juga yang hanya sebagian untuk mencari makan. Kita lihat yuk hewan apa saja yang memiliki habitat di sawah. Adapun spesies-spesies hewan yang berhabitat di sawah diantaranya spesies-spesies tersebut berhabitat di sini karena adanya faktor-faktor yang mendukung keberlangsungan hidupnya. Habitat yang sesuai menyediakan semua kelengkapan habitat bagi suatu spesies, mulai dari musim tertentu atau sepanjang tahun. Kelengkapan habitat tersebut dapat terdiri dari berbagai jenis, bisa dari suplai makanan, perlindungan, dan faktor-faktor lain yang dapat mendukung keberlangsungan hidup spesies tersebut. Pada habitat yang sesuai, produktivitas betina biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas betina yang
hidup pada habitat yang kurang sesuai. Kesesuaian habitat ini merupakan fungsi dari densitas individu populasi, sehingga kepadatan yang berlebih justru akan mengurangi kesesuaian habitat tersebut. Kenapa? Karena semakin tinggi kepadatan suatu spesies di suatu habitat justru akan merugikan bagi spesies tersebut, karena faktor makanan, persediaan makanannya menjadi lebih berkurang dan persaingan yang lebih tinggi. Kesesuaian suatu habitat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya suplai makanan, perlindungan, dan persaingan. Habitat organisme bisa lebih dari satu tempat. Hal ini dapat dilihat dari spesies burung pipit yang berhabitat di sawah untuk mencari makan juga memiliki habitat di atas pohon untuk bertelur. Dengan demikian, batas habitat bukan bergantung kepada batas fisik lingkungan, melainkan bergantung kepada aktivitas normal yang dilakukan oleh spesies tersebut. Sejauh mana spesies tersebut melakukan aktivitas untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Habitat dalam batas tertentu sesuai dengan persyaratan makhluk hidup yang menghuninya. Batas bawah disebut dengan batas minimum, sedangkan batas atas disebut dengan batas maksimum. Di antara batas bawah dan batas atas ada yang namanya batas optimum. Ketiga batas tersebut disebut dengan titik kardinal. Apabila sifat habitat berada di luar titik maksimum atau titik minimum sehingga menyebabkan habitat tersebut kurang cocok dengan spesies yang ada di dalamnya, maka spesies tersebut akan mati atau spesies tersebut dapat bermigrasi untuk mencari habitat yang sesuai, mencari habitat baru yang sesuai untuk melanjutkan hidupnya, untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Sifat habitat yang berubah tersebut dapat disebabkan oleh bencana alam atau oleh perbuatan manusia. Nah, namun apabila perubahannya berlangsung secara lambat atau terjadi secara beberapa generasi, hal tersebut justru menyebabkan makhluk hidup yang ada pada habitat tersebut dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan kondisi baru yang di luar batas semulanya. Melalui proses adaptasi tersebut, sebenarnya telah terbentuk makhluk hidup yang memiliki sifat lain yang disebut varietas baru. Mikrohabitat merupakan bagian dari habitat yang kondisinya paling cocok bagi pemenuhan persyaratan kehidupan dan yang paling akrab berhubungan dengan hewan, di mana masih terjadi interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Ukuran habitat hanya beberapa sentimeter persegi dan beberapa meter dalam suatu area. Kadal yang berhabitat di sawah juga memiliki mikrohabitat yang berbeda-beda. Pada pagi hari, dia dominan berada di dalam air. Pada siang hari, dia dominan akan berada di bawah bebatuan untuk melindungi tubuhnya dari panas terik matahari. Pada sore hari, dia akan dominan berada di permukaan tanah atau rerumputan. Hal ini dilakukan kadal untuk meregulasi suhu tubuhnya, menjaga suhu tubuhnya, karena kadal merupakan hewan berdarah dingin, di mana suhu tubuhnya itu ditentukan oleh lingkungan sekitarnya.